Tapi yang jelas ketimatan enteng ya raditu billah, aku ridho kepada Allah. Enteng gambarannya, tapi punten ada syarat-syaratnya. Makanya kalau ridho kepada Allah tuh bagaimana ya? Jawabannya, kalau ridho kepada Allah, Masya Allah, nomor pertamanya adalah, punten, kalau ridho kepada Allah, nomor pertamanya adalah ridho terhadap apapun yang Allah takdirkan untuk kita. Ini, pegang baik-baik. Ketika kita katakan, aku ridho bertuhankan Allah, benar ridho? Iya saya ridho, apa buktinya? Buktikan, satu, dengan mengatakan ridho terhadap semua ketentuan Allah yang Allah berikan kepada kita. Ibu menjadi orang Indonesia, ridho? Apa menjadi orang Turki? Atau Turki artinya? Turunan kidul. Turunan kidul. Itu bahasa Sunda, kidul itu artinya kidul. Apa kidul itu artinya tuh? Tapi kalau bahasa Sunda turunan kidul itu artinya turunan kampung gitu. Primitif gitu dibilangnya, kidul, itu orang kidul gitu ya. Tapi kalau sekarang, Masya Allah, udah nggak ada kidul sekarang. Semua kota semuanya, di mana-mana. Iya, handphone udah masuk kemana-mana, Masya Allah, luar biasa. Udah susah sekarang mau dibilang kampung itu udah nggak ada. Hanya udaranya aja, udara segar, udara perkampungan, tapi orangnya udah nggak ada kampung-kampungnya sekarang. Semua sudah kota semuanya. Subhanallah, semuanya. Sampai sekarang, Masya Allah, coba lihat itu. Yang namanya bikin teh aja, live nenek-nenek itu. Iya, metik teh itu di daerah pedalaman, itu dikasih bambu ke atasnya, HP-nya di situ, di live-in dia. Aku lagi metikin teh, gini caranya. Nenek-nenek ini metik teh. Ini udah nggak ada kampungnya sekarang. Subhanallah. Sampai yang nyuci di sungai-sungai, hari ini nyuci, di live tuh nyuci, gosrek. Ya, Masya Allah. Jadi kalau dibilang mengatakan kampung itu sekarang udah susah. Hanya udaranya saja yang segar. Udara perkampungan itu mungkin maksudnya karena mobil susah sana, motor susah ke sana. Tapi kalau untuk teknologinya, Masya Allah, canggih sekali. Luar biasa. Iya. Jadi punten, ridho menjadi seorang wanita? Ridho. Ridho menjadi seorang laki-laki? Ridho. Ridho menjadi anak pertama, anak kedua, anak ketiga? Ridho. Masya Allah. Jadi ridha apapun yang Allah berikan kepada kita, ini adalah salah satu bentuk ridha bertuhankan Allah. Ini dia. Satu itu. Simpan baik-baik. Iya. Ulangi lagi. Ketika ada yang mengatakan raditu billahi rabba, aku ridha bertuhankan Allah. Benar ridha bertuhankan Allah. Iya. Mana buktinya? Buktinya aku ridha apapun yang Allah berikan kepadaku, aku ridha. Apapun yang Allah sampaikan kepadaku, aku ridho. Saat aku bahagia, aku ridho. Saat aku sedih, aku ridho. Saat aku sehat, aku ridho. Saat aku sakit, aku ridho. Inilah keridhaan yang luar biasa. Masya Allah. Ini, saya dipahami itu ya. Pertama, ridho bertuhankan Allah. Caranya apa? Ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Iya. Yang kedua, ketika mengatakan ridho bertuhan, ridho terhadap apa yang Allah berikan kepadaku. Ridho. Bahagia. Kenapa? Punten saya sampaikan untuk melengkapi daripada pertama ini. Karena tidak mungkin Allah memberikan, menentukan kepada kita sesuatu kalau sesuatu itu yang dapat menjadikan kepada kita sengsara, nggak ada. Berarti poin pertama ketika diucapkan aku ridho kepada Allah, bagaimana yang pertamanya? Yang pertamanya adalah apa bun tadi? Ridho atas segala takdir Allah. Ini pertama. Raditu billahi rabba. Yang kedua, wabil islami dinan, dan aku ridho Islam sebagai agamaku. Masya Allah. Punten. Mana buktinya? Punten. Syariat. Syariat itu ada larangan, ada perintah, ada. Berarti kalau dikatakan aku ridho beragamakan Islam, satu, senang menjalankan syariat. Satu itu, senang menjalankan syariat dan menikmatinya. Ingat bun, senang dan otomatis apa? Menikmatinya. Berapa banyak orang yang melaksanakan aku ridho beragamakan Islam, tapi dia nggak senang disuruh sholat.
Gak seneng disuruh haji, gak seneng disuruh sedekah, gak seneng disuruh puasa, gak seneng disuruh kajian, gak seneng disuruh baca Quran. Kenapa? Jawabannya dengan tegas mengatakan bahwa ridho gak beragamakan Islam. Jadi apakah ada rasa senang ketika melaksanakan ibadah? Kalau rasa senang pasti menikmatinya. Ini pertama. Ya, yang kedua, punten. Dalam raditu billahi rabba bil islami dina, yang pertama senang dan menikmati, ya kan? Ulangi lagi, yang pertama apa? Senang dan menikmatinya. Yang kedua apa? Masya Allah. Yang keduanya adalah ngangenin dan gercep. Tahu ngangenin? Kangen sholat zuhur, kangen sholat maghrib, kangen sholat isya. Punten, jujur, kangen nggak untuk melaksanakan sholat zuhur ini sekarang nih? Jadi kangen. Kalau kangen terhadap perintah dari syariat, pasti gercep. Gercepnya itu kalau kangen ditungguin nggak itu? Tungguin. Syarat nomor 2 ketika dengan mengatakan saya ridho beragamakan Islam. Ayo, kangen nggak sama perintah-perintah Allah itu? Kangen nggak? Ada kangen nggak? Ada, berarti ditunggu, berarti begitu datang langsung dikerjakan. Apa tadi bahasanya? Gercep itu langsung cep. Itu namanya. Iya. Gercep. Iya, gerak cepat. Nggak ada yang mengatakan kalimat hayya 'alas shalah. Punten. Ketika mengatakan hayya 'alas shalah digambarkan sebenarnya azan itu kan tanbihul lil ghafilin. Azan itu adalah peringatan bagi orang yang lalai. Bahasanya para ulama mengatakan kalau ada orang baru bergerak ke masjid karena azan, itulah yang lalai. Makanya azan tadi ini ada untuk mengingatkan orang yang lalai. Lalai kenapa? Lalai dengan kesibukannya. Dikasih tahu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hai kalian yang sedang ngurusin kerjaan, ingat ya, itu kerjaan kecil. Allah yang besar, Allah yang harus diawalkan. Hai orang yang sekarang sedang antri, mau apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu antrian kecil, Allah yang besar. Ayo sekarang ke Allah dulu. Ini gambarannya ketika diucapkan Allahu Akbar. Nah orang kalau dengan mengatakan kalimatnya aku ridho beragamakan Islam, Masya Allah, tadi ngangenin. Habis itu apa? Gerecepnya. Punten, kata-katanya ditunggu. Berarti sebenarnya kalau Islam yang dahsyat mah sebelum azan udah nunggu waktu itu. Pasti ada kebaikan yang Allah siapkan. Ridho aja. Ridho dengan apa yang Allah berikan. Tenang bunda. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Satu tadi, raditu billahi rabba wa bil islami dina. Apa tadi syarat pertama bil islami dina? Senang menjalankan dan menikmati. Yang keduanya, kangen dan gercep ditunggu. Masya Allah. Itu mah kita banget kan? Semuanya kan? Iya. Ketiga, bangga terhadap syariat itu. Bangga dengan Islam itu. Bangga dengan syariat ini. Masya Allah. Nah, ibu seorang muslimah. Gagah. Bangga. Nggak apa-apa bun. Di kereta, waktunya sholat. Karena nggak ada musolanya misalnya. Udah, di tempat. Duduk aja. Karena qiyam itu berdiri itu merupakan bagian rukunnya. Ayo kita berdiri, nggak apa-apa. Kalau ibu misalnya tidak takut sesampeongan gitu gimana-gimana. Iya. Sempoyongan itu ya, apa bahasanya itu ya, sempoyongan, nggak apa bunda, berdiri dulu, Allahu Akbar, agak rawan, duduk lagi dulu, maksudnya agak pusing, berdiri lagi, begitu nanti ruku, duduk, sujud, duduk, isyaratnya, setelah itu berdiri lagi, coba lagi berdiri, kan kalau kereta mah nggak mentok. Nah, jangan pernah mengatakannya, malu saya sholat, banyak orang lalu lalang lagi. Ibu bangga terhadap syariat, bangga terhadap syariat, Masya Allah. Lagi mau makan, ada restoran-restoran yang ada. Kan ada, cari label apa kita? Halalnya kan? Misalnya, Mbak Punten, Kang Punten, ini sudah sertifikat halal belum? Tanya, muslimah? Iya, jangan malu nanyanya, malu, kamu aja.
Kita husnudzon aja. Bukan husnudzon, itu mananya bisa nanya mah. Nah, punten. Ketika kita seorang muslim bangga dia mengatakan, jangan malu, tanya ada bahannya nggak? Proses enggak ada bahan-bahan ini enggak. Kenapa? Karena punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, kita apa? Bangga menjadi seorang apa? Muslimah. Ini kita mengatakan bahwa raditu billahi rabb wa bil islami dina, aku ridho Islam sebagai agama aku. Masya, bangga yang ketiga ini, bangga bunda. Ketika mata wa bil islami dina, tadi nomor 3 bangga. Yang keempat, apa yang keempat? Jaga Islam itu. Ketika Allah katakan wa raditu lakumul islam dina, dan aku ridho Islam ini, jaga agama kalian. Ini kalimat wabil islami dina, itu nomor yang keempat adalah wabil islami dina. Maknanya adalah tanggung jawab kita untuk mengabadikan, menjaga syariat Islam, termasuk apapun yang berkaitan dengan syariat Islam. Itu wabil islami dina.